Sayurnya ini kebetulan yang dibikin yang isi sayur aja, Mas. Terus pilih togenya yang gede karena kalau toge yang kecil itu kan langu, Mas. Oh iya. Kalau ini enggak? Pernah itu ya waktu itu sehari itu 2,5 diborong itu pernah. 2,5 juta diborong. Oh. Ya awalnya mungkin saya juga malu atau Malu seperti ya? apa gitu karena bukan jiwanya pedagang di tempat umum seperti ini kan, Mas, karena ya kewujud bikin dapur di rumah yang dulu dapurnya seadanya, sekarang udah ada dapur, bisa beli ya kendaraan, bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti, jualan lumpia di depan Pasar Bantul, depan sisi utara. Kalau lewat di depan pasar silahkan mampir, lumpia Bantul mantap betul. Mbak, ini mau proses bikinnya ya, Pak ya? Iya, ini proses pembuatannya. Ya. Pertama apanya dulu nih, Pak? Isiannya dulu, lalu digulung. Sayurnya ini kebetulan yang dibikin yang isi sayur aja, Mas. Kan ada yang rebung, ada yang ayam sayur. Ini yang sayur terdiri dari wortel, ada bengkuangnya sedikit, sama kecambah yang panjang, sama daun bawang. Itu pakai kulit lumpianya untuk satu piece itu berapa? Satu lembar apa? Satu lembar aja. Satu lembar sudah cukup. Itu kulit lumpianya ini, Mbak, beli apa bikin sendiri, Mbak? Kalau sekarang ada yang buat ya beli. Ada yang stok ya? Oh iya. Kalau sehari itu bisa habis berapa kulit lumpia? Nggak tentu ya, Mas, tergantung. Kalau musim liburan gitu juga alhamdulillah habis banyak. Kalau namanya jualan ya kadang habis banyak, kadang habis sedikit. Tapi ya yang penting konsisten aja jualan. Ini Mas kebetulan ada pesanan ya, Pak? Iya, pas Bikin berapa? ini baru bikin 30. Memang ini biasa dadak ya? Memang Iya, ada biasanya bikin dadak? buat pesanan mendadak gini bisa, Mas. Kadang pesanan 100 Oh, iya? atau 150 gitu mendadak. Tapi dengan ya nanti mau diambil jam berapa, kalau masih bisa saya pulang masakkan ya saya pulang masak sebentar gitu. Kan kalau ada yang seripah atau orang meninggal itu kan mendadak kan, Mas. Ya. Kadang nggak direncana pesen gitu. Itu harganya berapa ya, Mbak, lumpianya? Untuk yang sayur itu 2.000, yang ayam sayurnya 2,5, yang rebung itu 3.000. 3.000 itu udah ada ayamnya sama telurnya. Itu dimasak kayak tumis gitu atau gimana sih, Mbak, isinya? Isinya ya kayak ditumis gitu. Kalau yang rebung ya kayak nasi goreng gitulah, dicampur sama ayam sama telur. Di sini tinggal ini ya, tinggal ngisi aja nggih. Iya, yang recommended emang rebungnya, Mas, kalau di sini. Oh, paling laris itu. Iya, paling banyak dicari orang luar kota, orang jauh gitu. Kalau ke Jogja atau ke Bantul pasti mampirnya ke sini. Ada pelanggan yang dari Papua juga ada. Papua yolah, Jayapura. Dari Papua. Iya, kalau mudik ke Jogja pasti ke sini. Belinya kadang 50 berapa Bawa gitu. ke sana. Enggak, bawa di Oh, garnya, dia Mbak. makan sini ya. Terima pesanan buat keluar kota gitu bisa nggak tuh, Mbak, sini? Kalau yang rebung itu insya Allah aman sih, Mas. Kalau yang rebung biasanya ada juga yang dibawa pulang mau ke Jakarta atau kemana gitu, dibawa gitu bisa. Itu tahan berapa jam? Kalau yang rebung itu kan kering, Mas, teksturnya jadinya kan nggak basah. Ya kira-kira lebih lama daripada yang sayur gitu. Oh. Kalau berapa jamnya saya kurang tahu. Tapi cuma sehari ya? Iya, sehari aja. Sehari ya. Oke. Itu biasanya kalau ada yang bawa keluar kota atau berarti? Iya, ada yang bawa keluar kota. Bentuknya dalam bentuk udah digoreng apa masih Tergantung basah yang kayak gini? minta
pembelinya ada yang udah digoreng, ada yang mentah gitu dibawa gitu. Oh, gitu ya. Mm-mm. Terus ini apa Mbak? Ini yang putih ini Mbak? Ini cuma terigu dikasih air Buat apa ini? buat ngelemnya aja. Oh ya, ya. Berat kan ya. Terus ini udah berapa lama ya Mbak jualan kayak gini? Udah berapa lama, berapa tahun gitu? Dari 5 tahunan lah Mas. 5 tahun 5 ya? tahun, 6 tahun ya, 6 tahun. mau ke 6 tahunan. Dulu awalnya itu nggak ada yang rebung gini Mas, jualannya Cuman sayur. sayur aja. Kok? Nah terus? Cuma pas waktu COVID itu kan Ah, semuanya lockdown, katanya nggak boleh keluar rumah, heeh. kan jalanan sepi Ah, ah. sekali. Terus apa namanya, ada yang mampir tapi tanyanya rebung, Oh, Kan pada nggak- rebung susah ya? kan nggak menyediakan rebung. Heeh. Terus dari situ baru punya inisiatif, oh aku mau cari rebung, mau coba saya masak. Awalnya saya juga nggak Nggak suka, bisa. nggak doyan yang namanya rebung itu, saya Eh. nggak doyan. Cuma saya gimana caranya biar saya itu doyan Heeh. rebung itu sendiri, dan Wah. yang beli itu biar suka juga gitu loh Mas, karena Iya. kan awalnya saya juga nggak doyan. Iya. Itu kalau untuk milih rebung itu milih atau memang seadanya atau Mbak? Kalau rebungnya itu udah ada yang suplai Mas. Jadi kan kadang ada jenis tertentu toh. Iya, ada Rebung. jenis tertentu, memang ada jenis tertentu sudah punya langganan, setiap minta ya udah langsung dikirim gitu aja. Oh, biasanya habis berapa kilo Mbak untuk rebungnya sendiri? Kalau sehari itu paling ya 5 kilo minimal segitu. Heeh. Kalau nanti pas rame ya bisa lebih. Terus kalau untuk sayurannya sendiri kan ada apa nih? Ada wortel, ada putih itu apa Mbak? Iya, bengkoang itu Oh, tadi. bengkoang Iya. sama ini ya, toge ya? Iya, jadi perbandingannya ini satu-satu jadi kelihatan campur, nggak Ah, kayak putih aja ya, atau ke banyak ya. oranye aja atau ke ya gitu. Terus pilih togenya yang gede karena kalau toge yang kecil itu kan langu Mas. Oh iya. Kalau ini enggak? Kalau yang gede kan agak seger toh, seger gitu yang loh. panjang ya itu ya? Iya, yang Ya toge panjang. panjang biasanya Iya. ada orang yang mengatakan kayak gitu. Ya iya. Mbak sebelum jenengan jualan ini nih pernah usaha atau memang udah jualan dari dulu sih? Kalau Sebelum jualan dulu usahanya ya cuma di rumah aja. Ah. Maksudnya tuh karena rumah saya ada ya tempat rukonya gitu. Ah. Jualan di rumah, dulu laundry juga di Oh, rumah, terus iya. jualan pulsa, jualan semacam kelontong gitu. Ah. Terus jualan es, pokoknya Semuanya. jual. Iya, karena di rumah sendiri. Terus kok terus pindah ke lumpia itu dulu dapat ide dari mana? Dulu awalnya ada cita-cita juga kan, pengen jualan di depan pasar. Oh, mau udah seperti rencana ya? Cita-cita. Oh, cita-cita. Jadi baru terpendam Mas. Namanya cita-cita itu nggak langsung Iya, iya. terrealisasikan. Jadi pengen jualan lumpia di depan pasar, karena di depan pasar itu belum ada yang jualan lumpia. Oh ini berarti ini pertama. Awalnya itu ya pertama di sini yang di Oh. Bantul ya Mas. Kan kalau yang di sana-sana Iya, udah banyak. yang di pasar Ya, Bantul aja gitu loh. Yang di pasar Bantul sini aja. Belum ada. Nah. Terus saya pengen bisa jualan di sana. Walaupun saya tuh nggak tahu pong-pong bolong istilahnya ya Mas. Maksudnya ya masak aja nggak tahu itu, kulit juga gimana. Yang penting punya cita-cita itu aja dulu. Terus belajarnya dari mana Bu untuk buat Otodidak semua, otodidak semua, dilalah. Ya masak gini kan saya dulu juga memang nggak bisa masak toh Mas. Jadinya belajar. Dari mana belajarnya? Dari orang? Ya dari dilalai temanku itu ada yang anak laki-laki kok jadi chef, jadi koki. Oh, karena dari mainstream ya? Gitu. Terus aku mau belajar sama kamu gitu. Ya walaupun belajar sedikit-sedikit, tapi ya lumayan lah bumbunya bisa saya pakai. Oke. Mbak untuk modal harian itu berapa sih Mbak untuk sehari gini buat ini? Waduh, modalnya berapa ya Mas? Kira-kira ada 100, 200, 300? Ya ada sih. Sampai berapa biasanya? Biasanya ya 250-an ada. Kalau Lebih nggak paling. ini bukanya dari jam berapa sih Mbak?
bukanya kalau saya itu kalau sekarang Senin, Selasa sampai Kamis itu jam 2 baru sampai sini. Kalau hari liburan atau apa anaknya nggak sekolah, yang penting anaknya nggak sekolah itu setengah 2 sampai sini. Jadinya itu jam 2 tuh jemput anaknya dulu. Berarti pastinya buka jam 2 apa jam 3? Kalau sini warungnya? Jam 2 itu Jam tadi, 2. pokoknya jam 2 paling sudah di sini. Sampai gitu. jam? Sampai sehabisnya, misalnya nanti habis jam 7 ya kadang itu jam 7, udah habis kadang ya? maghrib juga udah habis. Omsetnya berapa sehari? Paling ini kan udah 5 tahun ya? Iya. Itu paling banyak berapa? Pernah itu ya waktu itu sehari itu 2,5 diborong itu pernah. 2,5 juta diborong. Oh. Nah, tapi kalau harian biasa seperti ini ya paling nggak di bawah 1 juta lah mas, soalnya saya sudah nggak terlalu ngoyo sekarang wes. Ini awal-awal jualan ini pernah laku berapa mbak? Paling jelek itu? Awalnya dulu ya 3 biji mas. 3 biji? Iya. Itu berapa? Awalnya, 6.000 berapa ya berarti? dulu ya 6.000 awalnya. Ya? Awalnya kan iya 6.000 itu saya seharian dilalai gerimis, hujan, terus jualan itu buka jam 4:30 apa ya itu baru buka karena belum tahu celah-celah, maksudnya jam-jam orang ke pasar gitu loh mas, jadinya masih adaptasi kan sama. Terus kesulitannya mbak untuk jualan seperti ini nih apa sih, kayak cuaca itu pengaruh nggak sih? Ya pengaruh sekali, kalau misalnya kalau panas terik gitu ya kadang kurang ya mas, kalau panas terik Malah itu panas itu kurang karena rata-rata belinya beli es kayak sekarang ini kan panas sekali. Beberapa hari ini ada beli es. Kalau malah hujan itu, kalau dari pagi hujan aku malah seneng karena nanti cepet habis. Oh iya? Iya biasanya gitu. Habis hujan ya berarti ya? Iya, soalnya di sini bisa drive thru. Oh. Biasanya di pada mobil, nongkrong di motor iya, itu ya? pada di mobil atau di motor mbak ini, terus kita samperin gitu. Sip. Mbak ini kan jenengan dulu dari jualan di rumah terus pindah ke sini, ada yang meremehkan nggak toh kalau jualan di sini tuh? Ini kan ibaratnya kayak di pinggir jalan gitu. Ya awalnya mungkin saya juga malu atau seperti ya? apa gitu karena bukan jiwanya pedagang di tempat umum seperti ini kan mas, karena kan dulu cuma di rumah ibaratnya neng kandangnya dewe. Kalau sekarang kan di luar di pasar, tempat umum, tempat rame, awalnya juga saya malu gimana, tapi yo seiring berjalannya waktu saya terus apa ya belajar ya. Terus akhirnya ya udah berani, nggak apa-apa, pede aja sekarang. Wes rezekinya di sini wes pokoknya lanjut aja, nggak usah malu-malu. Mohon maaf mbak, ini dari hasil jualan lumpia ini ada yang sudah terwujud sesuatu kah, barang atau apa gitu? Oh ini kebetulan gerobak saya juga baru ya mas, baru 2 hari ini. Baru 2 hari? Ya kemarin ganti, terus ya kewujud bikin dapur di rumah yang dulu dapurnya seadanya, sekarang udah ada dapur, bisa beli ya kendaraan bisa lah gitu ya, nyekolahin anak udah gitu aja mas, rasa ngoyo sekarang tuh. Mbak untuk kayak apa pengadaan apa namanya bahan-bahan gitu kesulitan nggak sih? Nggak ada sih mas, soalnya kan sekarang sudah ada ya? Iya, kalau awal-awal dulu nyari terus di mana ini yang ada rebung, ada ini gitu. Sekarang udah jalan lah mas istilahnya. Orang datang ke sini tuh tips larisnya apa sih mbak? Katanya yang beli ya enak yang di Bantul sana gitu. Padahal orang agak jauh ya mas. Ada juga yang nggak tahu rebung itu ditawarin, mbak nyoba rebung, anak-anak muda itu loh mas. Terus nyobain, wah enak sekali gitu dia tuh, maksudnya tuh excited itu ya? Iya excited, wah enak sekali, baru kali ini makan rebung tuh seenak ini gitu. Oh iya toh mbak. Ya gimana itu tadi, saya kan awalnya nggak suka, jadi gimana saya biar suka,
terus saya olah sedemikian rupa, itu prosesnya lumayan panjang. Intinya jenengan suka dulu baru dijual. Iya, intinya saya suka dulu baru dijual. Layak Kalau dijual yang ya. sayur itu kan punya saya tipikalnya lebih ke gurih. Kalau yang rebung lebih ke manis. Jadi kalau yang suka gurih biar beli yang sayur, kalau suka yang agak manis ya beli ke rebung itu. Oke. Mbak, untuk kayak kulit lumpia itu sehari habis berapa sih, Mbak? Ya kalau paling ini 300-an paling sedikit ya Mas. Atau paling banyak? Itu. Paling banyak ya itu tadi 500 ke atas lah. 500 ya. 500 ke lembar atas, iya. Sini kan video bakalan dilihat orang banyak ya kan. Bisa nggak mbaknya ngasih tip buat teman-teman di luar sana untuk membuka usaha? Mbaknya kan dari di rumah terus jualan seperti ini macam-macam. Iya. Itu harus mulai dari mana dulu? Dari malu sampai Iya. sekarang seperti ini. Pede. Iya. Ya awalnya itu tadi ya malu, terus sekarang bisa berkembang alhamdulillah. Intinya itu ya kita tetap harus belajar, namanya kita walaupun kita katakanlah sudah laris sudah ini, tapi tetap harus belajar cari celah atau apa, mengembangkan diri gitu. Jangan terus kita udah bisa ini stop di situ, jangan seperti itu. Pokoknya yang penting tetap konsisten, Oke. nggak putus asa. Oke, sip.